Hai, halo. Hai guys, oh my god, lupa. Halo, halo. Hai guys. Halo, halo juga. Sore, selamat sore semuanya. Kabar baik. Kangen Ima sih. Nah, sih. Halo, halo. Katanya nggak boleh gengsi. Bener sih, nggak salah. Hai, hai. Besok siapa? Besok siapa yang VC besok kan? Tunggu, iya besok. Tanggal berapa ya? Iya tanggal 10 betul. Besok siapa yang VC? Sebenarnya aku gak tahu ya guys tema VC buat besok apa. Yang penting enggak sih, belum yang penting sih. Aku emang masih belum tahu sebenarnya. Kayak aku bingung guys mau baca apa. Udah selesai banget, baru banget selesai UAS ketiga. Mantap. Keren. Gak dapet, malas. Makanya jangan malas, nggak bercanda. Iya ya, ngerti. Gak apa, bulan depan kan masih ada. Kita bertemu bulan depan ya. It's okay. Lagi di mana mana. Aku pakai kacamata tapi takut ininya lampunya kayak ini guys. Aku kayak nerdy gitu gak? Kayak nerd. Tumben yang itu yang mana? Itu baru tau guys, belum punya aku. Maksudnya bukan yang aku biasa pakai, kan aku juga ada yang warna hitam kan. Cuman kalau yang punya aku tuh lebih kotak, kalau ini kayak lebih bulat. Ini gift. Soalnya dari gift gitu, jadi beda bentukannya sama yang biasa. Ini lebih nerdy gitu ya. Ini gak ada minusnya, jadi ya bukan yang punya aku biasanya, yang punya aku biasanya ada minusnya soalnya. Aku nggak bisa ngeliat ke atas, kalau liat ke atas tuh nanti apa sih namanya tuh si mantul cahayanya. Ya betul. Udah lunch kah? Aku ini udah sering gak sih, tapi aku tadi udah makan siang. Infokan dress code VC. Aku belum tahu guys mau pakai apa, yang warnanya sih yang aku belum tahu. Kayaknya besok aku nggak cosplay dulu deh. Aku bakal normal, sehari menjadi normal. Ya, jadi orang normal lah. Absen VC dulu. Banyak banget tau guys yang absen. Sedih ya. Biasanya nggak normal, enggak, karena biasanya pakai cosplay. BTW banget, aku mau ceritain soal off air karena selama 3 hari, bukan sebenarnya nggak berturut-turut sih, tapi kayak dalam jangka waktu yang dekat lah ya bilangnya. Itu 3 hari kan off air sama Gen 12 terus ya kan. Terus kayak kita cerita satu-satu ya guys, dari yang Bungs Market dulu karena itu yang pertama kali, walaupun nggak full Gen 12 tapi itu isinya Gen 12 sama satu Gen 13 ya kan. Terus yang di Bungs Market itu yang menurut aku paling seru, menurut aku seru karena akhirnya bisa apa sih namanya, bisa off air bareng Gen 12 lagi kan, karena udah lama guys, dan aku juga baru beberapa kali ini balik off air ya kan. Terus kayak full Gen 12 tuh kayak seneng banget kan, walaupun gak full Gen 12 juga. Terus yang bikin memorable di sana itu adalah hujan guys. Jadi sebenarnya ini bukan pertama kali aku off air hujan, tapi
ini pertama kali aku off air hujan tapi gak ada atapnya gitu loh, jadi bener-bener terbuka banget kan, dan itu kayak basah dong jadinya ya kan. Itu buat aku seru banget. Awalnya tuh udah panik, takut kepleset, terus takut kuyup gitu kan, takut sebasah itu karena hujan. Tapi untungnya hujannya bukan yang sederas itu, jadi ya emang sempat gerimis banget, cuman kayak ya udah gak sampai kuyup kitanya kan, dan itu seru. Pas kita awal lagu itu sebenarnya sempat berhenti hujannya, terus pas kita MC, terus pas masuk ke lagu lainnya itu mulai hujannya makin ini lagi kan. Tapi selama di sana tuh aku seneng karena ada genangan air gitu kan guys di panggungnya. Nah itu jadi setiap kita lompat, setiap kita nendang kaki, airnya nyiprat. Terus aku setiap sama siapapun yang di sebelah aku bakal bilang, ih seru ya, kita kayak lagi main water park gitu, karena kayak main air. Ya aku nggak pernah kayak gini, jadi kayak menurut aku seru-seru aja. Dan ini biar ngebangun aja sih suasana kita seru-seruan barengnya. Jadi kayak mereka nggak ngerasa kalau air itu mengganggu. Jadi aku pengennya kayak masang, ini ada air nih, seru kapan lagi, mumpung bisa, mending kita main air aja sambil main air gitu. Jadi kayak ya udah sih. Terus kayak awalnya tuh aku takut, cuman aku mengubah mindset aku menjadi seperti itu. Terus kayak ya udah. Terus iya, sebenarnya aman guys, itu nggak licin kan, aman banget. Makanya aku kayak berani aja nendang kaki yang tinggi gitu kan, karena awalnya emang udah dibilangin kalau misalnya licin ya nggak usah sampai yang terlalu gimana. Terus pas kita coba 2 lagu pertama tuh aman, bener-bener gak licin. Dan kayak ada satu gerakan yang sebenarnya aku sempat takutin, karena ini gerakannya mepet banget kitanya dan harus cepet kan. Aku takut kita kepleset, tapi pas di situ malah ternyata aman banget. Jadi aku kayak, oh ya udah, ini bakal seterusnya aman nih. Tapi ternyata di satu gerakan ternyata nggak aman, akunya kurang aman gitu loh di bagian aku. Ternyata di situ lumayan ada airnya juga atau gimana, aku nggak paham sih. Tapi di situ licin, terus kayak hampir kepleset, jadi ya udah. Tapi aku nggak apa-apa kok guys. Awalnya tuh aku udah panik banget, kayak duh ini kepleset. Pas lagi kepleset tuh aku udah kayak, ini kalau sampai jatuh gimana. Tapi untungnya enggak sih, kayak langsung bangun lagi. Jadi kayak ya udah. Terus habis dari situ kayak aku sebenarnya kalau misalnya lagi dance tuh rasanya nggak mau memberatkan tubuh kan, jadi kayak maunya melayang. Tapi pas di kondisi lagi begitu tuh aku nggak mau badan aku melayang, soalnya kalau terlalu enteng takutnya kepleset. Jadi aku memberatkan tubuh aku biar senapak itu sama lantainya. Tapi pas di gerakan itu kan kayak perpindahan kakinya cepet ya, kayak apa sih, nge-swift kakinya tuh cepet banget. Jadi kayak entengin badan biar cepet geraknya sesuai tempo kan. Tapi ternyata malah kepleset jadinya. Jadi kayak udah. Tapi aman sih guys. Tapi entengin badan tuh maksudnya entengin badan tuh bukan berarti yang kayak lemes gitu, cuman kakinya tuh nggak stomp nggak bunyi, lantainya tuh nggak bunyi, jadi kelihatannya tuh nggak berat, nggak ngep gitu loh dance-nya. Biasanya tuh gitu biar nggak capek, biar nggak ngos-ngosan gitu kan. Karena kalau misalnya sambil nyanyi tuh kan pasti ngos-ngosan. Nah ya karena kemarin hujan, mau nggak mau harus diberatin tubuhnya biar dia bener-bener napak, biar nggak kepleset begitu. Cuman aku suka karena hujan, seru guys, beneran kuyup. Cuman aku agak malu dikitnya kepleset. Cuman ya udah, cuman ya gitulah, seru pokoknya. Aku senang banget, sesenang itu off air hujan-hujanan. Walaupun udahannya pulang-pulang pusing guys, tapi itu pusing karena ya gitu doang kayaknya. Terus ya udah, besokan langsung normal. Terus kita dalam jangka waktu yang sebentar kan, kayak nggak lama langsung off air lagi. Ya udah, jadi selama periode waktu segitu tuh kita cuma latihan doang kan. Terus masuklah ke off air yang berikutnya, yang 2 hari berturut-turut, yaitu pas di Pekalongan dan di Bandung. Pas itu tuh kayaknya yang line up Bandung belum dibagi kan, jadi orang tuh cuma tahu yang di Pekalongan doang, ya nggak sih, nggak semua orang tahu yang di Bandung. Terus kayak yang di situ senang banget, lebih senang lagi karena full tim Gen 12, kecuali Kalana sama Fritzi, jadi kita ber-13. Dan kayaknya pertama kali off air yang full Gen 12 bener-bener full kan. Terus 13 orang, kan biasa normalnya 12 orang, kalau enggak 16 orang kan kalau show. Nah ini 13, nah bingung dong kita karena ganjil. Terus kayak lebih satu nih, akhirnya di situ kayak kita banyak ubah ini, nggak sebenarnya nggak banyak sih, tapi kayak ada beberapa gerakan tuh jadinya kayak rame. Itu salah satunya tuh waktu itu di lagu apa ya, yang harus kita pasangan berdua, ada sempat aku berpasangan berlima, dan itu kayak seru banget, kayak ini Gen 12 nih, karena kayak ya udah emang dibuat pas lagi Gen 12 full gitu kan. Jadi aku seneng banget.
Terus waktu itu pas ke Pekalongan kita kan naik kereta ya, itu seru banget guys, karena aku terakhir off air naik kereta tuh aku lupa kapan, tapi kayak udah lumayan lama menurut aku. Terus kayak akhirnya kita naik kereta lagi, ya itu seru. Terus oh iya, tapi sebelum ngomongin ke situ kan Nina, Nala sama Naila nginep kan, kita nginep kan. Terus ini guys, kayak cuma yang tahu kayak baru yang PM sama ada beberapa yang udah tahu, tapi ada juga yang belum deh kayaknya. Aku sama mereka pesen seafood kan, ya pagi kita makan seafood gitulah, kacak pokoknya. Terima kasih Kak Olima mas batangnya. Terus ya udah sama mereka bertiga, ya udah gitu doang. Sebetulnya aku mau masak cuman nggak jadi, pokoknya gitulah. Intinya yang pas nginep nggak terlalu banyak berchat-chat sama mereka karena bentar doang waktunya kan, nginepnya juga bukan nginep yang lama gitu. Jadi kayak ya udah itu nginep buat siap-siap bareng berangkat buat ke Pekalongannya aja. Terus akhirnya kita ke Pekalongan, terus kita naik kereta, itu pagi sih kalau nggak salah. Terus pas kita nyampe ke Pekalongan itu lumayan, sebenarnya nggak pagi banget sih, pokoknya di perjalanan tuh aku tidur kan, karena itu aku sempat cerita pas live juga, aku sama Nina sama Nala sama Naila itu tidur gak tau jam berapa, yang di pos Naila nggak tau jam 2 jam berapa, tapi aku bangunnya pagi lagi kan. Itu aku ngerasa kurang banget tidurnya, karena kayak bener cuma 1 jam lebih dikit doang kayak aku tidur kan. Terus akhirnya makanya tidur di kereta. Nah makanya pas di foto yang ada yang fotoin aku pas di stasiun itu katanya muka bantal banget. Padahal itu aku bangun kayak 30 menit sebelum keretanya sampai kan, tapi kayak ternyata masih semuka bantal itu ya. Terus kayak ya udah. Terus di kereta, oh iya di kereta aku duduk sama Olin guys BTW. Jadi ini acak ya duduknya karena ya sesuai tiketnya kan. Aku duduk sama Olin. Aku agak jauh sama Gen 12 yang lain sih seinget aku. Tapi di belakang aku nggak salah ada Naila sama Nala gitu. Terus apa ya? Nggak tahu sih, aku sama Olin nggak banyak ngomong juga karena kita sama-sama, pokoknya semua Gen 12 tuh seinget aku tidur, rata-rata tidur semua di kereta. Sebelum aku tidur tuh aku udah ngecek kayak rata-rata mereka tidur. Mukanya sebenarnya pas aku lihat kayak muka bantal semua sih, kayak baru pada bangun semua kan. Jadi kayak ya udah akhirnya kita kayak nggak gitu banyak ngomong sebenarnya pas di kereta. Kita menyimpan energi buat di Pekalongan nanti guys soalnya. Terus ya udah sampai di Pekalongan kita apa ya, aku lupa lagi pas sampai Pekalongan kita ngapain. Pokoknya intinya udah nyampe kan. Terus kayak ya udah, karena kita udah 13 jumlah kamar kita kan dibagi dua gitu kan, dan aku sebenarnya ganjil ya gitu. Pokoknya intinya tadi aku mau tidur sama siapa cuman gak jadi karena bertiga. Pokoknya agak panjang sih guys, aku agak ribet jelasinnya. Tapi intinya aku di salah satu kamar yang harusnya bertiga, tapi ternyata tetap harus berdua gitu kan. Terus kayak ya udah akhirnya aku sama kakak staff gitu, kakak staff cewek ya guys. Terus akhirnya kakaknya nawarin, kamu nanti malam mau tidur sama yang lain gitu katanya nggak apa-apa sih. Terus aku awalnya nggak enak dong, kayak masa aku ninggalin sih, karena dibilang berdua kan. Awalnya aku kayak nggak usah deh, nggak apa-apa, aku sama kakaknya aja gitu kan. Terus kayak akhirnya selama persiapan makeup gitu-gitu aku di kamarnya Nina sama Nala, karena kita satu lantai guys, yang lain kayak ada sempat pisah gitu kan. Pokoknya intinya aku deket banget kamar sama mereka berdua, pas banget tuh lagi deket. Terus akhirnya ya udah aku kamar mereka pas lagi siap-siap buat makeup gitu-gitunya kan. Terus ya udah pas malamnya aku tuh udah mau balik ke kamar kakak staffnya, karena kayak aku takut gak enak kan kalau ninggalin kan. Yang habis aku live itu loh guys, kan net gak sih yang aku live abis makan itu tuh, pas aku aku mau balik kamar, aku mau beres-beres kan, tapi kakaknya lagi gak ada. Akhirnya aku ngungsi lagi lah ke kamarnya si Nina sama Nala. Jadi kunci cuma satu soalnya. Jadi aku ngungsi lagi ke kamar Nina sama Nala dong. Terus akhirnya Nina sama Nala udah bilang ke aku kayak udah tidur sini aja gitu kan. Padahal itu kakaknya kayak bentar lagi balik. Terus kayak aku nggak enak nolak mereka, tapi aku kasihan juga sama kakaknya. Jadi kayak habis itu aku tuh kayak gimana ya ini kan. Terus akhirnya mereka bilang udah nggak apa di sini aja. Pokoknya mereka kayak udah nggak apa di sini nanti ngomong gini aja ke kakaknya. Terus ya udah akhirnya aku chat lah kakaknya karena kakaknya belum balik pas itu. Jadi aku chat ini kata kakaknya oke, nggak apa-apa tidur aja di kamar mereka. Tapi kakaknya juga kayak merhatiin kalian nggak apa-apa tidur ramean gitu kan, karena kan ajangan cuma 2 gitu kan, emang nggak apa-apa gitu. Aku bilang nggak apa-apa sih, mereka juga nggak keberatan gitu kan. Terus katanya oke. Pokoknya udah bener-bener lagi tuh akhirnya tidur di kamar Nina sama Nala. Tapi yang seperti aku bilang tadi kan, aku mau beres-beres ke kamar, koper aku kan ada di kamar kakaknya ya. Jadi aku nggak bawa koper ke kamar Nina sama Nala. Jadi aku nggak ada baju tidur guys di situ.
aku cuman bawa plastik yang isinya apa ya, buat persiapan pas show-nya itu kan. Intinya tuh aku nggak bawa barang apa-apa. Terus akhirnya aku dipinjemin baju tidur sama mereka begitu, karena nggak tahu pokoknya gitulah. Terus baru paginya aku balik ke kamar kakaknya buat beres-beres gitu. Puji Tuhan nggak telat ya. Terus pas selama show di Pekalongan, salah satu hal yang aku ingat banget adalah kincir anginnya itu loh guys. Jadi pas di Pekalongan, pas after show, pas after off airnya, kita dikasih kayak banner gitu, terus kita dikasih kincir angin. Sumpah, terus ada pesawat kertas juga, ya nggak sih, kalau nggak salah itu di Pekalongan deh, seingat aku di Pekalongan juga, if I'm not wrong. Kalau nggak salah di Pekalongan juga deh, yang ini ada ininya apa, pesawat kertasnya. Terus aku bawa pulang sih pesawat kertas, kincir angin sama bannernya. Aku selalu bawa pulang tau guys. Sebelumnya aku kayak tempel setiap banner off air aku di atas kasur kan, di atas apa sih namanya, ya itulah pokoknya. Tapi copot, jadi nggak bisa. Terus akhirnya aku kumpulin, aku taruh di samping lemari buku aku karena nggak bisa. Tapi aku selalu kumpulin karena kayak sayang aja, aku pengen kumpulin. Terus kayak ya udah, selama show di Pekalongan sih aman-aman aja. Itu pertama kali aku ke Pekalongan juga, jadi kayak ya akhirnya aku menceklis satu tempat lagi gitu. Jadi aku seneng sih selama di Pekalongan gitu deh. Terus apa lagi ya, oh ya, ini bisa muter tuh kincir anginnya. Kemarin kan aku tiup gak bisa ya, terus akhirnya aku tes di AC, karena pada ngetes di AC ternyata bisa dong. Terus pas aku tes di AC beneran muter, jadi kayak ya udah berarti emang bisa berfungsi begitu deh. Karena capek guys, niupnya kagak ketiup-tiup, jadi ya udah di AC aja yang cepet gitu kan. Terus akhirnya move on, kita paginya berangkat ke Bandung. Yang bikin seru banget pas berangkat ke Bandung adalah itu aku ngerasa kayak lagi field trip banget kan, kita kayak naik bus gitu kan. Terus di situ aku duduk sendiri, tapi semuanya nitip tas ke aku guys. Emang ya nggak bisa ngeliat ini tempat kosong. Jadi Nina, Nala, Naila, pokoknya pada nitip tas di tempat aku. Padahal di bangku depan bisa, tapi nitipnya di sebelah aku. Ya udah nggak apa-apa. Akhirnya mereka nitip di tempat aku. Terus selama di perjalanan tuh awalnya aku nggak mau tidur kan, karena kayak aku seneng, aku mau merasakan field trip, tapi semuanya pada tidur. Jadi akhirnya kayak ya udah deh, daripada aku nggak ngapa-ngapain juga, akhirnya aku tidur. Tapi aku seneng aja sih selama di sana. Terus pemandangannya bagus banget dari arah Pekalongan. Terus kita mau ke Bandung, itu isinya kayak sawah semua guys. Hampir aku nengok kiri tuh isinya sawah semua, aku suka banget. Pokoknya sawah semua. Terus aku duduk sendiri guys, tapi yang di foto tuh sama Reji di depan aku, dia juga sendiri. Jadi aku sempat ke tempat Reji dulu pas kita lagi foto bareng. Itu pas awal-awal sih, pas udah ke pertengahan jalan kita udah pindah karena udah pada mau tidur gitu intinya. Terus pas nyampe di Bandung kita apa ya, oh tapi sebelum itu aku ke ini kan, yang Pekalongan breakfast sebelum ke Bandung ya. Itu aku breakfast dulu guys, aku cobain soto. Terus aku kayak makan sereal. Kalian liat gak sih foto aku yang makan sereal pakai tempat yang lucu itu? Aku kayak awalnya tuh nggak mau makan sereal, tapi karena tempatnya lucu aku kan jadi kayak pengen. Terus ya udah, terus akhirnya pokoknya sampai Bandung nih kita check-in hotel lagi karena ya udah pokoknya intinya di hotel ini aku sekamar lagi sama Nina sama Nala. Terus ya udah, kita siap-siap, kita makan, kita ya pokoknya intinya siap-siap. Terus kita show di Bandung. Sumpah yang pas di Bandung tuh, terima kasih Kazi Mas Batangnya. Sumpah yang pas di Bandung tuh kita sebelum mulai kan ada kakak-kakak yang perform dulu ya. Terus apa sih namanya tuh, kayak lagunya, bukan lagu sih tapi kayak musiknya hype banget kan. Terus akhirnya untuk mengumpulkan semangat kita ikutan lompat-lompat dulu guys. Jadi ada ngomong apa sih, put your hands up gitu kan. Terus kita kayak pada ini dulu, lompat-lompat dulu untuk memanaskan tubuh biar siap buat dance gitu. Tuh lucu sih, itu biar membangun mood juga sebenarnya. So udah, kita akhirnya show di Bandung. Cuman kita beresnya juga cepet ya, jadi aku nggak bisa banyak dadah-dadah juga. Terus kayak nggak banyak foto mungkin selama di Bandung, maaf ya. Karena kita harus sesuai dengan jadwalnya juga, sesuai dengan waktu. Karena itu kan setelah kita masih ada lagi ya yang lanjut kan. Jadi kayak gitu. Terus akhirnya malamnya aku berpisah dengan anak-anak 12 karena aku di situ ini kan apa, aku di Bandung kan.
sama Hargen. Seperti yang kalian tahu ada Hargen. Harley akhirnya ikut staycation guys. Hargen. Nah itu kayak kumpul sama keluarga gitu di sana intinya. Terus kayak ada Hargen juga, I'm so happy. Terus akhirnya aku ajak jalan. Itu sebenarnya bukan pertama kalinya sih, cuman kayak sejarang itu kan ajak Harley ini jalan-jalan. Terus kayak akhirnya bisa jalan-jalan lagi dan menunjukkan kalau aku punya naga. Terus kayak udah deh, sama di sana aku ketemu Rika guys, yang kayak aku fotoin ke kalian di X. Aku foto bareng Ripka kan di situ. Ya udah aku foto, aku ketemu sama Ripka. Terus aku cobain juga matcha yang Ripka coba. Aku penasaran kan itu apa. Ripka kayak kasih fotonya gitu. Terus aku tanya di mana. Pas banget. Sebenarnya ini aku nggak sengaja ya ketemu Ripka. Awalnya tuh aku cuman pengen kayak staycation itu buat ngumpul keluarga kan. Tapi akhirnya aku sempat pergi keluar dulu buat nyari barang kan. Terus aku nggak sengaja chat Ripka, Rip itu di mana gitu kan macanya kan. Terus dia bilang di sini. Abis aku bilang, lah aku juga lagi di situ, emang kamu masih di situ? Kata dia, iya aku masih di sini. Lah ya udah, akhirnya aku ajak ketemu buat kita foto dulu seenggaknya, karena kan nggak enak ya masa udah tahu tempatnya sama tapi nggak ketemu. Walaupun kita kemarin baru aja ketemu sih, tapi akhirnya ya udah, akhirnya ketemu sama Rika dulu, terus kita foto. Terus akhirnya Ripkanya pulang karena dia udah lama kayaknya di situ. Kayak udah siang, aku juga baru nyampe kan. Jadi kayak yaudah akhirnya kita misah karena sama masing-masing, aku sama keluarga aku juga. Terus akhirnya aku cobain macanya deh, yang aku foto di Instagram story gitu. Terus ya udah sih nggak lama ya udah aku pulang. Terus kayak ya udah gitu, enak banget tau guys macanya. Aku sebenarnya suka banget sama matcha, cuman aku sempat ngurangin matcha karena beneran aku udah lumayan jarang minum matcha. Apapun yang ada matchanya aku lumayan jarang, kayak dessert gitu yang ada matchanya aku udah mulai jarang karena aku pengen mengurangi gula. Jadi aku nggak minum minuman yang manis gitu loh guys. Kalau minuman yang manis pun aku biasanya jus. Selama di sana kan aku pesen jus juga ya setiap makan, tapi itu jusnya pasti no sugar. Aku selalu minta no sugar. Jadi sebenarnya aku minum gak ada yang manis lagi sih sekarang. Pokoknya gitu lah, aku lagi ngurangin matcha. Padahal aku suka banget, tapi kayak gak bisa. Mana Levi juga lagi jadi matcha girl banget kan, dia lagi suka banget sama matcha. Terus aku kayak tergoda pengen banget pesen matcha, tapi kayak no matcha. Terus akhirnya kemarin yang pergi ke tempat matcha itu pesen namanya juga tempat matcha, masa kita nggak pesan matcha ya? Itu isinya matcha, rata-rata matcha kan. Jadi kayak ya udah aku pesan. Terus itu tuh aku minta kayak apa sih namanya, dikurangin sugarnya. Ada yang bisa, ada yang enggak. Jadi aku minum yang bisa dikurangin gitu. Suka banget, I love matcha. Gila sugar begitu. Pokoknya gitu deh guys. Pokoknya selama di sana ya udah gitu aja sih, gak banyak banget karena apa ya, walaupun kita kurang lebih berarti 3 hari 2 malam, right? Yeah, it's supposed to be like 3 hari harusnya, tapi kan aku enggak kan. Tapi rasanya cepet banget, sumpah secepat itu. Apa karena kita show malamnya jadi kerasa cepet apa gimana, tapi rasanya cepet banget. Sama-sama Gen 12 tuh rasanya cepet banget guys, nggak berasa. Terus ya aku berasa ikut tour juga tau, tour trainee rasanya. Walaupun kita hanya ke 2 tempat, tapi rasanya bener-bener kayak tour trainee. Di Bandung sebenarnya aku nggak punya roommate karena kan malamnya aku nggak tidur sama mereka. Tapi akhirnya aku ngikut ke kamar Rina sama Nala gitu. Karena kita samain, kayaknya sih sama ya, yang lain juga sama roommate-nya. Jadi aku samain dulu sama mereka karena udahannya aku langsung pergi juga gitu. Iya, mini tour. Capek enggak sih. Tapi tau gak sih, selama di hotel-hotelnya kan ada hotel di Pekalongan sama yang di Bandung. Itu ada kayak apa sih namanya tuh, yang buat pijet gitu kan. Sumpah rasanya tuh pengen banget karena aku udah kayaknya sebulan ya atau 2 bulan ya, kayaknya ini udah masuk bulan kedua aku nggak pijet guys. Harusnya ini menjadi monthly apa ya, udah rutinitas setiap bulan harusnya aku pijet, tapi nggak bisa. Ini udah masuk kedua, sedih banget. Aku nggak bisa guys, nggak bisa. Nggak jompo enak aja, tapi tuh kayak harus menurut aku. Terus kayak udah. Hey, pijet bukan buat orang tua doang. Emangnya anak bayi nggak dipijet?
Ih, anak bayi juga masih berapa bulan juga dipijat guys, kan jangan gitu deh. Terus kayak ya udah deh, terima kasih Kak Haura mas batangnya. Terus apa ya, aku nggak remaja jompo ya, enak saja. Tapi aku mau bilang makasih ya yang kemarin udah datang ke Pekalongan, ke Bandung, ke Bungs Market, yang selama di Jakarta gitu-gitu. Makasih banyak ya. Itu cuacanya lagi nggak jelas tapi kalian kayak tetap mau datang. Terus kayak aku lihat kan di venue-nya tuh kayak rame banget. Itu bener-bener aku kayak ngeliatnya dari depan stage, ini kan ada penghalangnya, terus sampai ke belakang tuh full banget ya kan, keren banget deh sumpah. Makasih banyak ya. Terus kayak kalau bisa ya guys, biasain sebelum kalian sampai makan dulu ya. Aku kayak kasihan soalnya kalau misalnya kita show jam berapa, kalian udah standby dari jam berapa, terus kalian kayak belum makan, itu kayak aku yang nggak tega. Kalian bisa nggak bawa bekal, nggak usah bawa nasi nggak apa-apa kok, bawa cemilan atau apa snack, masukin ke tas, cemilan kecil. Kayak aku kasihan, aku nggak tega guys. Nanti kalau kalian sakit gimana, mana lagi hujan terus juga kan. Maksudnya kalau bisa buat cemilan, roti mungkin kan ada roti yang kecil cuman segini doang, minuman yang manis dikit gak apa-apa sih buat ngisi gula. Kalau nggak tuh takut guys sumpah. Masalahnya kan kalian juga lebih dewasa nih, takutnya kan kita kan nggak ada yang tahu ya, sistem kekebalan tubuh orang-orang kan pasti beda-beda, jadi kayak di ini gini aja, di ini gitu. Terima kasih loh ya selama di Pekalongan, di Bandung kayak datang. Maaf banget kalau aku nggak bisa terlalu ngelihat satu-satu dari kalian karena pas di mana gitu. Aku mas dari stage tuh gelap. Pas di mana, di Pekalongan atau di mana gitu. Aku lupa, pokoknya antara dua tempat itu tuh aku ngeliatnya terang kaliannya. Jadi beberapa tempat yang dari stage tuh bisa ngeliat kalian dengan jelas, tapi di beberapa tempat lain tuh kayak gelap. Jadi aku nggak bisa ngeliat satu-satu kalian di mana gitu loh. Jadi maaf ya kalau aku nggak bisa ngeliat semuanya. Gitu. Kan nggak boleh bawa makan, sumpah. Demi apa sih? Iya pas Bungs Market, aku nggak tahu ya, karena di Bungs Market tuh aku sama yang nonton tuh eye level gitu nggak sih? Jadi stage-nya juga bukan yang tinggi banget kan, itu paling kayak berapa senti doang kan dari tanah. Jadi kayak itu bahkan kayak bukan berapa senti emang. Aku nggak tahu sih jujur itu tempatnya gimana, tapi stage-nya pendek, maksudnya nggak setinggi itu. Jadi kayak yang di belakang pun kelihatan itu, dan tempatnya bukan yang ke belakang, manjang ke belakang selebar sepanjang itu kan. Jadi itu karena agak ngelingkar gini, tempatnya juga bukan yang seluas itu banget, jadi kayak aku masih bisa lihat kanan kiri gitu loh guys. Jujur satu hal nih ya guys, menurut aku ini bukan tips and trick yang selalu work buat aku, cuman menurut aku ya di teater pun sama. Orang yang pakai bajunya warna terang tuh menurut aku putih ya, terang menurut aku putih, khusus di tempat yang kayak teater sama off air, tempat-tempat yang gelap, warna putih itu nyolok mata. Tau, bukan nyolok mata gimana, tapi kayak aku gampang ngelihat orang yang pakai baju putih, ngerti gak sih? Kalian kalau pakai warna pink neon belum tentu aku langsung sadar segitunya, tapi aku lebih gampang notice orang yang baju putih, ngerti gak sih? Karena kadang tuh warna pink yang gitu-gitu kadang suka ke hambur sama cahaya-cahaya juga kan, jadinya nyatu juga ujung-ujungnya warnanya kalau warna lain. Walaupun kalau orang pakai baju biru terus aku ngeliat sekelilingnya warna hitam, aku bakal tetap bisa nemuin si orang pakai baju biru ini gampang, tapi warna putih tuh segampang itu buat ditemuin guys, serius deh. Kalau menurut aku ya, walaupun itu nggak selalu work, cuman kayak ya mostly aku jadi kayak bisa lihat, oh itu ada baju putih tuh, kayak ada orang nih di sana gitu. So kalau pakai baju warna hitam atau dan sebagainya tuh kayak agak nyatu aja menurut aku. Tapi ya gitulah. Cuman jangan semua nanti pakai baju warna putih, aku juga bingung membedain. Itu karena ngefek, karena orang-orang di sekitar juga pakai baju warna gelap kali ya. Jadi kayak aku lumayan gampang buat lihat orang pakai baju putih. Sebenarnya
bisa juga pakai hal-hal yang ikonik, kayak misalnya pakai sesuatu di atas kepalanya, entah topi atau apapun yang bikin mukanya gampang kelihatan gitu-gitu. Itu juga narik perhatian sih guys sebenarnya. Atau kalian pakai sablonan apa di bajunya gambar gede banget, itu juga sebenarnya narik perhatian dan bikin kita gampang buat nemuin orang itu, karena kita pasti ngeliat gak cuma ke depan doang dong, pasti ke kiri ke kanan kita juga ngeliat kan. Jadi pas kita lagi nyari orang itu lagi, jadi kayak oh ini yang tadi, karena baju gampang ditemuinnya gitu. Gitu deh guys. MPLS menakutkan enggak? Enggak lah. Justru aku pengen MPLS lagi tau. Aku tahun depan MPLS. Oh. Enggak, bukan MPLS, aku jadi maba tahun depan. Hah? Enggak. Enggak deh kayaknya. Kok cepet? Enggak. Fake. Tahun depan enggak lah guys, jangan gitu dong, cepet banget apaan sih? Enggak, aku tuh baru masuk SMA, masa tiba-tiba udah jadi hah? Aku tadi kan lagi beres-beres barang kan, terus aku tiba-tiba kepikiran, ya bentar lagi masuk sekolah. Terus aku baru kayak, ini aku masuk sekolahnya jadi kelas 12 kan? Aku langsung kayak, enggak. Iya, ini aku masih kelas 11. Ini aku masih kelas 11, sumpah aku kayak, enggak, masa tiba-tiba kelas 12 terus tahun depan aku jadi maba. Hah? Enggak. Ini fake, ini semua fake, ini cuma halusinasi guys. Ini semua hanya halusinasi. Enggak, kemarin tuh aku baru banget MPLS, makanya aku pas dengar kata aku kan sempat scroll TikTok terus kayak isinya tuh anak-anak pada takut MPLS kan. Aku langsung kayak apa sih? Kayak perasaan aku kemarin baru MPLS kemarin. Padahal kemarin tuh maksudnya tahun lalunya lagi. Ya nggak sih? Nggak tahu lah, pokoknya pas kelas 10. Terus berapa minggu lagi sih aku nggak tahu. Pokoknya berapa minggu lagi aku masuk, aku kelas 12. Aku kayak terus dalam beberapa bulan aku beres kelas 12, terus aku tinggal menunggu menjadi maba. Hah? Enggak. Fakey. Makanya aku kelas 11 aja gak berasa, apalagi kelas 12 yang paling semester 2-nya tuh gak nyampe 6 bulan. Pasti cuma 4 bulanan doang. Guys, udahlah. Gak bisa deh guys, kayak aku gak siap deh guys. Aku gak siap kalau ngisi terima kasih Kak Bayo motorsportnya. Aku nggak siap kalau ngisi formulir terus ntar ditanya datanya ini tuh siswa atau apa sih siswa bisa slash terus kata-katanya kayak bukan orang kerja tapi apa sih namanya aku lupa. Terus aku tulisnya yang ini bukan mahasiswa guys, bisa kok di kertas apa sih namanya, enggak oh pelajar sama apa sih, nggak tau lah, pokoknya itulah guys. Pokoknya aku nggak mau, jangan gitu. Pokoknya aku nggak mau ngisi form. Aduh gimana ini. Aduh, aku agit seriusan nih. Apakah aku harus dress up sebagai agit atau aku akan tetap menjadi seorang nerd aja, nerd pendiam wibu. Aku masih, tau gak sih, aku tuh lagi mencari skin aku lagi mikir, aku nanti pas kelas 12 mau menjadi skin agit atau mau menjadi skin nerd yang wibu gitu. Aku lagi mikir tuh guys. Makasih Kak Bayang mas batangnya. Gak mau kalau skin agit tuh menyeramkan, kayak gitu. Harus menjadi agit yang ramah lingkungan, jangan alay ya. Enggak, aku nggak alay orangnya. Skin agit loh, masa nggak tahu skin agit sih? Kan harus tanya Nala deh kayaknya. Ya dong, jadi kakak yang baik hati, yang nggak tahu, gak bisa guys. Aku sudah merencanakan banyak, nggak sih bohong. Aku kayak nggak tahu nih kelas 12 gimana nih guys. Aku udah takut. Masalahnya waktu belajar kan lebih bentar, terus kayak harus ngejar materinya banyak kan. Udah ngulang materi kelas 10, kelas 11, terus tambahan materi lagi dalam waktu yang singkat. Aku lagi mikir sumpah, ini gimana.
mana sebulan pertama kan nanti ini bulan Juli ini kan, sebulan pertama masuk sekolah ini lagi sibuk-sibuknya. Aduh, aku takut ketinggalan pelajaran guys, gak bisa. Oke, kita akan menjadi mode nerd guys, nggak jadi. Kita tidak akan menjadi agit, mode agit tidak. Kita akan menjadi mode nerd, menjadi anak yang ambis lagi. Karena puji Tuhan banget, aku senang banget karena kayak di kelas 11 ini ada peningkatan gitu loh guys. Kayak mungkin karena aku udah bisa karena aku sudah kayak apa sih namanya? Karena aku udah bisa bukan bersosialisasi, apa sih namanya, udah bisa menyatu, udah bisa ya adaptasi, karena aku sudah bisa adaptasi dengan kegiatan aku juga bisa beradaptasi dengan materi-materi pelajaran yang aku sebenarnya ketinggalan waktu itu pas kelas berapa tuh aku lupa, pas semester berapa aku lupa, karena aku sampai ketinggalan gitu kan, dan kayak aku jadi kayak harus belajar sendiri, ngerti gak sih, kayak buat ngimbangin materi-materi lainnya aku jadi harus ngulik sendiri, dan itu tuh kayak rasanya gak bisa, tapi puji Tuhannya tetap bisa ternyata, puji Tuhan. Ya udah, jadi pokoknya nanti kelas 12 harus kayak gitu, walaupun materinya bakal banyak, cuman kayak aku harus bisa beradaptasi pokoknya, gak mau tahu harus bisa. Kelas 11 saya bisa, pas kelas 12 harus bisa, gak boleh gak bisa. Terima kasih Kak Bayo mas batangnya. Ya kan, semangat aja gak sih? Kita positive thinking dulu guys. Gak mau lepas kacamatanya, mau jadi nerd. Iya, aku ada apa sih namanya tuh, yang aku banyak banget kayak inian baru guys, kayak ujian baru, apa sih namanya tuh, yang tes gitu, yang TKA, terus nanti ada UN. Ya Tuhan, aku bahkan kayak bakal lebih banyak tentang ujian dibanding belajarnya, tahu kalau menurut aku. Nggak tahu deh guys, nggak usah dipikirin, udah biarin aja, kita jalankan. Bisa guys, gak ada yang tidak mungkin, harusnya sih. TKA tuh masuk ke UN atau TKA sendiri, UN sendiri? Ya kan juga ada sebagian yang UN kan. Aku tuh sempet hampir ke bagian UN, cuman gak jadi. Aku bener-bener berhenti sampai di tryout doang. Aku pas kelas 6 kan, bayangin kelas 6 aku gak nyobain UN, aku berhenti di tryout. Jadi aku beres tryout, masuklah COVID dan kita PJJ. Terus ya udah, kita graduationnya online ya, terus kita ya udah PJJ selama gak tahu 2 tahunan kayaknya. Habis itu mulai selang-seling masuk enggak, akhirnya di tahun ketiga aku nggak ada UN, aku cuma US doang, akhirnya bisa graduation secara offline. Terus sekarang ini, aduh, tahun ini apaan sih, kayak perasaan aku baru lulus SMP kemarin deh, ngaco deh, apaan sih. Enggak, sumpah, aku ingat banget aku baru lulusan SMP. Nggak jelas. Aku baru membacakan speech aku guys pas SMP. Nggak. Aku ingat banget waktu itu aku lagi pusing bikin speech. Masa sekarang aku udah... Enggak, ini baru mau masuk kelas 12, berarti baru mau mulai, ya nggak? Belum akhir. Ini baru mau mulai, belum akhir dari kelas 12. Ya, betul. Ya, aku bakal ngepajang KTP pink aku. Aku bakal kasih frame. Pokoknya aku bakal kasih frame KTP. Enggak deh, aku bakal bawa kemana-mana KTP pinknya, enak aja aku tinggal. Iya, nanti aku laminating. Enggak, aku bikin kopiannya, terus aku frame, terus yang aslinya aku bawa. Ya, betul. Jadi mana aja enak aja, enggak lah. Ya, nanti aku bakal taruh di dompet aku. So happy. Jadi gantungan kunci apa sih? Itu tuh berharga guys, itu barang yang menemani aku.
Tapi KTP Pink menurut aku lucu tau guys, itu kayak bukan kartu yang bener-bener kartu identitas, karena kan bayangin KTP Pink ada yang punya KIA tapi selfie, ngerti gak sih, banyak yang selfie gitu loh. Jadi kayak menurut aku tuh lucu banget, kayak apa sih ini, kartu anak-anak banget gitu loh. Jadi kayak gemes, bukan foto yang formal yang harus kayak gitu. Bener-bener lucu tau gak sih, aku kayak ngeliat pokoknya ya aku sering liat aja KTP Pink, orang semuanya juga yang di dekat aku pakai KTP Pink, Gen 12 juga rata-rata KTP Pink kan. Jadi kayak pas aku lihat punya mereka tuh beberapa tuh emang selfie, ngerti gak sih, selfie tapi backgroundnya diganti aja biar formal. Jadi kayak lucu, gemes banget. KTP Pink kayak aduh, kayak KTP mainan jadinya, sumpah lucu banget. Ya bisa, lucu banget. Udah warna pink lagi, aduh gemes banget tau. Kan harus punya kan harus punya ya guys. Ya kan, kayak bikin sim-siman yang di tempat main itu kan. Aku kemarin itu sempat main lagi tau guys kesana. Oh seneng banget. Tau gak sih apa ya waktu itu, pas lagi sama yang Cilia, yang temen apa sih, enggak suka kita, yang introvert sama extrovert kan. Terus lebih suka jalan-jalan atau stay di rumah. Aku coba jalan-jalan loh guys, padahal aku bilang aku introvert, tapi aku lebih suka jalan-jalan. Sebenernya aku suka di rumah, tapi kalau jalan-jalan tuh kayak gitu, nggak tahu kenapa. Tapi jalan-jalannya maksud aku jalan-jalan sendiri ya. Aku lebih suka jalan-jalan sendiri soalnya. Jadi walaupun aku pilih jalan-jalan, aku lebih suka jalan-jalan yang sendiri, karena aku jadi kayak bisa merasakan apa yang aku udah lama nggak rasakan. So kalau tidur kan pasti aku tidur setiap hari ya, dan itu kan di rumah, walaupun cuma sebentar doang. Aku berasa kayak aku ke rumah itu cuma numpang tidur, numpang mandi, numpang makan. Kayak aku di rumah nggak cuma hitungannya bentar doang, apalagi kalau sekolah. Jadi kayak rumah itu rumah ketiga, ngerti nggak sih? Rumah pertama tuh di mana, rumah kedua di mana, rumah ketiga ya rumah. Jadi rumah tuh bukan rumah, jadi kayak cuma tempat nginep doang menurut aku. Jadi makanya kayak ya udah kalau di rumah. Tapi kan kalau jalan-jalan kemana tuh aku kan nggak sesering aku pulang ke rumah nih. Jadi kayak kalau ada waktu aku bisa jalan-jalan tuh aku pasti lebih milih jalan-jalan guys, karena itu tempat aku nggak refresh semuanya, ngerti nggak sih? Karena ganti suasana gitu loh. Kalau di rumah ya udah, ini suasana tiap hari juga aku rasain, ya kan? Jadi bisa jalan-jalan sendiri itu tuh udah kayak hal yang paling aku suka, itu refreshing banget sumpah guys. Walaupun aku sebenarnya juga kadang nggak tahu mau kemananya kan. Yang penting ya udah aku jalan dulu aja, ntar aku pengen makan kayak pengen main, pengen nonton, itu hal belakangan. Tapi aku kalau satu hal yang aku pastikan setiap aku jalan-jalan adalah aku harus nonton. Nonton adalah salah satu cara aku untuk healing tau guys. Walaupun cuma nonton doang nih, misalnya aku datang ke mall cuma buat nonton, terus malamnya aku lanjut buat kegiatan lagi, gak masalah, yang penting aku nonton, ngerti gak sih? Yang penting aku udah nge-refresh dulu, yang penting aku udah kayak merasa tenang dengan nonton itu, so aku baru latihan lagi, gak masalah. Yang penting ya udah nonton. Kayak nonton tuh udah menjadi bagian penting dari healing aku. Habis jalan-jalan sendiri, gak tahu ya, aku ngerasa walaupun kadang kalau jalan sendiri agak takut sih, karena kayak ngerasa iya aku masih kecil, ngapain aku jalan-jalan sendiri gitu, ngerti gak sih? Sumpah kadang aku ngerasa kayak gitu, kayak ini di sini isinya orang tua, isinya kakak-kakak yang udah kuliah, ini isinya orang-orang yang udah kerja, baru masuk kerja, dan aku kayak ngapain di sini, kayak apa sih, so banget gitu kan. Tapi kayak nggak tahu gimana dong, seru. Kadang kalau aku ngeliat orang-orang yang seumuran aku tuh pasti jalan sama temennya kan, tapi kayak aku lagi pengen sendiri gitu loh, karena semua aktivitas aku yang aku jalankan kan melibatkan orang-orang. Terus juga kayak di rumah aku nggak sendiri ya kan, jadi kayak aku lagi pengen sendiri tuh ya udah aku pergi keluar, walaupun ada orang lain di sekitarnya, cuma itu kan aku nggak kenal ya mereka siapa, jadi kayak ya udah. Enggak lah, nanti hilang enggak. Aku pengen banget nyoba jalan sendiri pakai earphone, tapi aku takut kalau misalnya ada orang di belakang aku atau gimana, mereka buru-buru tapi aku punya nggak denger karena aku pakai earphone, kan aku jadi nggak enak ya. Jadi kayak sampai sekarang aku masih belum berani jalan pakai earphone, kecuali nggak sih, aku emang nggak berani sih guys, kecuali lagi makan duduk terus kayak aku pakai nggak masalah, yang penting aku lagi nggak berkegiatan yang menghalangi orang, karena aku lagi makan kan. Tapi kalau misalnya lagi jalan terus pakai earphone, aku nggak berani guys. Tapi kalau misalnya jalannya tuh kayak bukan di dalam mall doang ya, misalnya aku kayak jalan-jalan kemana
di jalan, emang jalan raya gitu-gitu, di pinggiran atau gimana. Nah kalau misalnya ada orang di belakang aku lagi bawa kendaraan terus aku nggak ngeliat, aku malah cuma dengerin suara lagu, nggak denger klakson, kan bahaya ya, aku jadi nggak berani gitu loh. Jadi kayak ya udah. Lagian aku lebih suka ngedengerin suasana luar tau guys, kayak ya udah suasana orang ngobrol walaupun dari kejauhan. Pokoknya suara apapun itu yang di sekitar aku lebih seneng dengernya, karena ternyata dunia orang lain kayak gini ya, mereka tuh beraktivitasnya gini-gini, ada yang lagi bawa kendaraannya, ada yang lagi ngobrol sama temennya, ada suara lampu merah, apa kek, pokoknya ada suara intinya. Terus jadi kayak, oh ternyata dunia luar kayak gini, dunia orang lain tuh gini gitu. Karena yang aku denger ya yang dunia yang aku jalanin doang kan, aku tidak mendengar dunia yang orang lain jalani. Jadi kayak suasana baru, makanya aku ngerasa tenang-tenang aja sih. Emang gak berasa kamu kalau lagi ada orang di belakang? Ya kadang kalau lagi zone out sendiri gak berasa tau guys, sumpah. Kadang ada mobil yang biasanya aku nengok kanan kiri aja kalau lagi nge-zone out tuh kadang kayak lagi gak berasa. Apalagi kalau lagi mikirnya, apalagi lagi nge-zone out, cuma lagi mikir-mikir aja, terus tiba-tiba ada mobil aja udah hampir kayak nabrak, terus kayak oh gitu. Makanya kayak gak berani juga kayak gitu. Terima kasih Kak Yeriko mas batangnya. Masuk buat kaum introvert. Kenapa? Aku jadi kayak ngerasa aku bukan introvert tau, karena setiap kayak aku bilang apa yang aku rasain tuh pasti orang-orang bilang kayak, orang-orang tuh pada bilang kamu kayak bukan introvert deh. Pada kayak gitu, padahal pas aku tes aku introvert kok. Aku 2 kali tes tau guys. Satu yang kayak emang cuma dari site gitu doang, dari web. Satu lagi tuh kayak emang buat keperluan apa sih, pokoknya ada keperluan gitu buat ngetes introvert atau extrovert. Terus akhirnya aku tes, aku dua-duanya introvert, makanya aku bingung. Dan bener lagi, aku tuh apa sih, INFJ ya, bener dua-duanya INFJ, walaupun itu kayak dalam waktu beberapa bulan. Padahal biasa dulu aku pernah kayak dalam waktu ya beberapa bulan doang tapi kayak dapetnya jadi I ke E, tapi ini dalam waktu beberapa bulan juga tetap I lagi, jadi kayak ya udah gitu. Tapi BTW banget, aku lagi demen sama ini guys, aku lagi pengen rewatch Harry Potter. Tapi maaf banget, ini bentar lagi juga udah masuk sekolah, aku jadi kayak gak ada waktu buat nonton Harry Potter lagi, aku sedih. Aku pengen rewatch guys, terakhir kali aku nonton Harry Potter tuh kalau gak salah sama keluarga aku, kita kayak movie marathon waktu itu. Aduh seneng banget aku suka banget sama movie marathon, apalagi kalau misalnya malam gitu kan. Jadi pokoknya startnya malam, aku selalu colongan movie marathon tuh malam, entah dari jam, kadang-kadang sih sore ya, tapi aku lebih sering malam, dari jam 8 biasanya, 8 malam. Pokoknya setelah selesai makan malam itu aku baru nonton. Pokoknya ntar jam 8 atau jam 9 aku nonton, bisa sampai subuh kan, nggak subuh banget sih, paling jam 2 sampai jam 3, karena itu udah diomelin biasanya jam segitu guys. Tapi kalau udah diomelin aku tidur, terus pagi-paginya aku nonton lagi, tapi cuma 1-2 episode, terus habis aku baru berkegiatan lagi gitu. Itu pas lagi libur juga, jadi kayak seru kan. Tapi karena berhubung dari kemarin liburnya nih tetap masuk juga, tetap ada kegiatan juga, jadi kayak nggak bisa yang movie marathon gitu. Kemarin itu kan sempat bilang mau movie marathon ya, aku cuma nonton 1 episode guys, sampai sekarang aku belum nonton lagi karena emang belum sempat gitu. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk kalau mau nonton film yang singkat. Aku pernah bilang aku tuh suka nonton kayak animasi, bukan animasi guys, kayak kartun sebenarnya. Kartun yang durasinya kayak cuma 20 menitan doang, pokoknya belasan sampai 20 menitan doang, karena itu singkat dan itu nemenin aku makan sama siap-siap biasanya. Jadi aku bisa sambil kerjain yang lain sambil aku nonton. Soalnya kalau movie marathon nggak bisa kan ya. Jadi aku masih belum sempat movie marathon sampai sekarang. Aku kayak sedih, aku bingung kapan aku bisa movie marathon guys. Terus kayak ya udah deh. Terus kemarin itu aku sempat kayak mikir, apa aku beli semua novel Harry Potter? Aku pengen banget. Soalnya tuh pas aku lagi nonton Harry Potter, aku kan juga sempat kayak baca-bacain gitu kan di TikTok, kalau misalnya ada beberapa hal yang kayak emang di skip di movie-nya tapi padahal ada di novel. Aku jadi penasaran ya, karena menurut aku movie-nya walaupun banyak seriesnya, cuman rasanya kayak pendek aja. Ini banyak banget nih yang ke skip, padahal aku cuma modal nonton kan. Tapi ternyata di TikTok juga banyak yang bilang kayak gitu. Terus akhirnya aku kayak, apa aku beli?
Tapi pas itu aku juga lagi nggak sempat buat baca buku kan, jadi kayak aku pengen banget maksudnya, soalnya ada yang jual satu set tapi tempatnya bagus guys, jadi ada kotaknya, terus dia juga pokoknya tersusun rapi gitu loh, jadi bagus banget. Emang kayak udah beli satu kotaknya satu set full novelnya, jadi kan kayak mau banget boy. Kalian tebak aku hausnya apa? Aku 2 kali tes sih sebenarnya. Aku sempat tes pertama, nggak, aku udah berkali-kali tes, tapi yang paling sering aku dapat satu. Pertama kali, aku lupa lagi yang pertama kali aku tes aku dapat apa. Pokoknya 2 kali aku tes, aku dapat ini, sisanya aku selalu dapat ini terus. Coba kalian tebak aku dapat apa. Dan yang terakhir ini udah kayak terakhir kali aku tes, aku udah males lagi karena paling sering keluar ini, jadi kayak ya udahlah ini kalau gitu berarti. Yang pasti aku bukan Gryffindor. Orang kayak aku tuh nggak mungkin Gryffindor guys, karena aku tidak seambis orang-orang Gryffindor ya, jadi aku bukan Gryffindor pasti. So kalau ada yang nebak Gryffindor sih nggak mungkin banget, karena ya aku nggak seambis mereka, nggak seberani mereka, jadi aku bukan Gryffindor. Emang aku kelihatan Slytherin ya? Enggak lah, aku tuh Hufflepuff sama Ravenclaw. Cuman yang terakhir kali, pokoknya aku sempat berkali-kali tes karena ini hasilnya selalu 2 ini mau, aku jadi kayak apa sih, nggak jelas kan. Aku ngerasa aku Hufflepuff sebenarnya, tapi kayak kalau misalnya gimana ya, aku nggak ngerti, pas aku tes tuh aku dapet Hufflepuff. Tapi kalau lagi ngikutin kata hati, Hufflepuff sumpah. Aku tuh kalau lagi ngeluarin sisi nggak enakan aku, itu pasti langsung dapetnya Hufflepuff. Ada suatu pertanyaan, so aku kayak kasihan sama pertanyaannya, so aku jawabannya dapetnya Hufflepuff. Tapi kalau misalnya aku lagi kayak apa ya, bukan mengeluarkan sisi nggak enakan sih, tapi pokoknya di satu sisi lagi tuh dapetnya sama Ravenclaw. Dan terakhir kali aku tes waktu itu sama Trisha sih, ingat aku tesnya itu aku dapet Ravenclaw juga. Aku pokoknya kalau nggak dapet Hufflepuff pasti Ravenclaw. Dan sebenarnya kalau disuruh pilih, aku pasti pilihnya Ravenclaw, karena nggak tahu, aku nggak se-Hufflepuff itu di mata aku. Tapi enggak sih, tapi kalau dipikir-pikir lagi sebenarnya aku Hufflepuff sih. Tapi enggak, aku tuh nggak bisa guys, pokoknya antara 2 itu deh. Aku pokoknya antara Ravenclaw sama Hufflepuff gitu. Tapi aku suka Hufflepuff karena ada Cedric walaupun dia udah mati. Tapi kayak aku kesel banget, kenapa sih karakter yang aku suka tuh mati semua. Kayak Netea mati, semua mati, apa sih? Gak jelas guys, aku kesel. Terus setelah Cedric, aku udah gak ada suka sama yang lain karena kayak gak suka, aku suka sama mereka. Aku sedih banget, kayak apa sih? Kayak kenapa sih harus gampang mati, ayolah. Kayak gak jelas, padahal menurut aku tuh mereka sangat berguna. Kayak Cedric berguna, kayak dia yang kayak bikin Hufflepuff menarik tuh dia menurut aku. Karena aku nganggep Hufflepuff tuh bener-bener yang kayak sweetie pie, yang kayak imut, yang sangat baik hati, lembut, dan penyayang. Tapi pas ngeliat Cedric tuh kayak, ternyata Hufflepuff ada yang kayak gini ya. Maksudnya gak semuanya yang kayak se-soft hearted itu, maksudnya gak yang se-soft itu gitu kan pas ngeliat Cedric. Tapi malah dia mati, kayak dia gak cocok dia masuk Hufflepuff, makanya dia mati. Anyway, terus kayak Netheam juga yang kayak dia tuh seorang kakak loh, mengayomi adik-adiknya, mati juga. Apa sih? Terus kayak udah, intinya setelah Cedric itu aku udah gak suka sama yang lain lagi. Aku berusaha untuk menyukai Harry sebenarnya. Aku sempat suka karena kelihatannya dia kayak anak pintar gitu kan. Tapi aku gak suka juga karena dia kayak terlalu acak-acakan, ngerti gak sih? Gak tahu, di mata aku tuh dia yang kayak gerasak gerusuk orangnya, aku gak suka. Dia ngambil keputusan juga bodoh amat, yang kayak gitu-gitu loh. Jadi kayak terlalu MC. Karena aku udah pernah bilang kalian ya, kalau aku tuh gak suka MC kan. Aku gak gitu suka karakter utama sebenarnya. Gitu guys jadinya. Pokoknya dia tuh terlalu barbar, Harry tuh. Aku nggak bisa. Makanya karakter yang aku suka di Harry Potter cuman si Ginny sama Hermione. 2 itu doang. Mana cewek lagi kan? Aku cuma suka mereka gara-gara kayak mereka yang pakai otak guys. Hanya mereka berdua yang berpikir menurut aku. Walaupun Ginny juga orang yang berani, tapi Hermione kan juga yang kayak mikir. Jadi pokoknya aku cuma suka mereka berdua karena mereka mikir. Yang si Luna juga lucu, dia lucu banget, tapi aku jarang liat dia kan, nggak tahu ya, emang screen time dia nggak segitu banyak menurut aku dibanding, sebenarnya Ginny juga dikit sih menurut aku ya, tapi dia juga yang kayak seru orangnya, tapi kayak bukan tipe aku aja. Aku demen banget ngeliat Hermione tau sama Ginny, mereka berdua kayak mantap pokoknya, kayak gitu.
Ya udah gitu doang sih. Di itu aku kurang suka, aku nggak gitu suka banyak. Tapi masa-masa yang apa yang aku suka di Harry Potter itu sebenarnya aku suka yang apa sih, yang di Azkaban itu aku suka, tapi itu terlalu basic karena semua orang suka, terus aku kayak jadi nggak suka karena kayak ya udah semua orang suka dan aku kayak gitu kan. Akhirnya aku suka, akhirnya aku kayak ngeliat klip-klip lagi kan, karena aku lupa itu seriesnya yang mana aja, judulnya aku juga udah lupa kan. Akhirnya yang paling aku suka, aku menobatkan yang pas mereka masih kecil, pas mereka masih ngangong, pas mereka baru belajar segalanya, itu aku paling suka karena kayak seru banget, kayak mereka baru belajar gitu. Karena kalau mereka udah gede tuh kayak mereka udah banyak masalah guys, aku nggak suka, sorry ya, mereka tuh udah ribet, udah banyak konflik, aku kurang suka karena mereka udah kayak berat gitu loh, kayak udah nggak jelas. Terus friendshipnya menurut aku kayak kurang berasa karena mereka lebih fokus ke saling menyelamatkan, saling menangkap ini itu, aku kurang suka jadinya. Jadi aku paling suka pas mereka masih kecil karena mereka masih lugu, masih nggak tahu apa-apa dan masih dituntun, dan sikap mereka tuh masih kayak gitu. Aku suka banget mereka seseru itu pas masih kecil. Pokoknya gitulah. Pokoknya pas mereka udah remaja, udah gede, itu kayak ribet gitu. Terus aku juga, kalian tau gak sih, karena aku udah beres nontonnya, terus aku tapi kan masih ke bawah sama atmosfer si Harry Potter kan. Akhirnya aku bacain lah kayak ini fiction yang dibuat sama fans-fansnya, terus kayak fans Harry Potter gitu kan. Terus kayak mereka bikin kayak karakter-karakter lain gitu-gitu. Terus menurut aku editan mereka keren tau. Mereka kalau misalnya bikin fiction itu kayak mereka keren, kayak mereka ngambil dari filmnya, ntar mereka ambil video dari film yang lain buat dimasukin, ngerti gak sih maksud aku? Fictionnya bukan dalam bentuk tulisan, dalam bentuk video gitu-gitu loh. Menurut aku tuh keren loh guys, itu ngedit kayak gitu pasti lama, dan mereka harus ngasih klip yang pas. Padahal kan dari 2 film yang berbeda nih karakternya ya misalnya ya, terus mereka harus ngumpulin yang pas gitu-gitu kan. Aku jadi kayak, nih kok keren gitu kan, aku jadi berharap emang beneran ada, karena udah beres guys, aku juga mau lagi dong Harry Potternya, udah beres gimana, makanya aku pengen beli bukunya karena aku kayak penasaran gitu loh guys. Kayak gitulah intinya. Jadi aku seneng nontonin fiction yang dibuat sama fans juga gitu deh. Karakter favorite di Harry Potter, Hermione sama Ginny. Aku kurang suka, aku nggak tahu, aku kurang suka sama Draco ya, dia kayak spoiled kid banget guys, aku nggak suka. Terus dia yang kayak, karena dia tuh kayak kehilangan arah tahu si Draco menurut aku, jadi aku kurang suka, kasian sebenarnya tapi aku nggak suka gitu. Iya, dia tuh kayak spoiled banget, aku nggak suka sumpah. Terus kayak sebenarnya dia juga orangnya takutan rasanya, dia kayak dipaksa buat jadi dewasa juga, kasihan sih sebenarnya, tapi aku nggak suka, intinya aku nggak suka sama Draco. Ya kan. Iya, jadi dia tuh mau nggak mau dia jadi begitu gara-gara ya terpaksa guys. Ya udah sih, aku sebenarnya nggak masalah, supaya kasihan juga sih, tapi tetap gak suka. Terlalu gak enakan gimana ya, kok diam lagi ini guys, apa namanya ya, azan ya, yang ngasih, aku takut salah ngomong lagi, aku baru denger. Ini tuh apa sih, bukan azan kah, nggak tahu sih aku, pokoknya masih kok di aku kedengeran, nggak tahu ini apa tapi kedengeran gitu. Azan masih lama, ya udah sholat berarti, nggak tahu sih. Kedengeran nggak sih kalian? Aku kedengeran soalnya. Ini nggak apa-apa nih kalau yang ini ngomong, atau nggak boleh juga?
ini nggak apa. Oke. Saya mau ngomong apa ya? Oh sebenarnya yang paling ade. Oh sebenarnya bukan paling ade sih guys. Ini ngomongin soal Gen 12. Terus soal aku iseng ke Naila, Nina sama Nala sama aku iseng ke Naila kan gitu-gitu. Sebenarnya tuh yang Naila pernah bilang kayak aku sekarang jadinya iseng jadi jahat ke dia gitu kan. Sebenarnya karena awalnya tuh aku ngerasa aku sama Gen 12 tuh kayak beda guys, bukan beda gimana sih, kayak mereka tuh yang kayak seru gitu kan, tapi awalnya tuh aku nggak bisa yang kayak gitu karena aku ngerasa ya aku nggak kayak gitu aja, maksudnya gimana ya, aku nggak bisa yang jadi kayak mereka banget awalnya, jadi kayak aku ya udah aku stay dengan karakter aku sendiri, tapi kalau kayak gitu tuh aku jadi kayak ngerasa nggak begitu deket banget, ngerti nggak sih, aku kayak nggak masuk dengan jokes mereka, walaupun aku ketawa tapi kayak udah aku bagian ketawa doang, kadang jadi kayak jadi kayak maksain masuk gitu loh. Terus akhirnya aku mulai untuk bisa menjadi sejatinya Gen 12, ngerti gak sih? Biar at least aku bisa masuk dengan bercandaannya mereka, aku bisa ikut bagian dari jokesnya itu loh, bukan yang kayak yaudah diem terus kayak kalau udah kelewatan aku yang kayak gitu doang, kayak apa sih gitu kan, kayak party pooper katanya mah, kata mereka. Jadi daripada menjadi seorang party pooper, akhirnya perlahan-lahan aku harus at least di beberapa hal harus bisa ngikut, walaupun sebenarnya kadang nggak semua sih, kadang tuh aku juga tetap diem, kayak waktu yang pas lagi live ramean terus aku diem karena ya emang aku bukan sepenuhnya seperti itu, jadi kayak ya udah kalau misalnya emang lagi perlu ngeluarin sisi seperti itu, jadi ya udah gitu guys. Karena kalau misalnya aku nggak begitu, oh soalnya ini guys, nih kalau kalian tahu ya, aku kan waktu itu sempet yang tipe yang bukan tipe sih, apa sih yang aku kayak diem doang, terus yang kayak ya udah cuman merhatiin, terus kalau misalnya kelewatan aku kayak gitu kan, terus ya udah gitu doang, menjadi bagian Gen 12 yang seperti itu di saat mereka yang kayak seru-seruan gitu kan. Terus ada yang bilang kayak Arali salah generasi nggak sih, harusnya Arali masuk generasi ini aja gitu kan. Oke. Terus di saat aku mencoba untuk menyatu dengan Gen 12, ada lagi yang kayak bilang kayak beda lagi, jadi kayak kalau ngikutin kalau ngikutin apa yang orang bilang mah juga kagak beres-beres kan. Jadi akhirnya aku mencoba untuk menyatu dengan Gen 12, ternyata begini, gak menyatu juga begini, jadi aku akan ngambil dua-duanya. Kalau lagi perlu menyatu aku akan menyatu, tapi kalau lagi tidak perlu ya udah aku memperhatikan begitu. Jadi gitu deh. Ya makanya ngikutin aja, kalau misalnya emang lagi perlu ngikut aku ngikut, tapi kalau lagi nggak perlu ngikut ya udah nggak perlu, karena kita juga rame guys, gak ada aku pun juga masih berisik, jadi kayak ya udah. Tapi kalau emang lagi perlu ya udah aku nimbrung, tapi kalau enggak ya udah aku merhatiin aja mereka ya, kan masih ada akunya, maksudnya gitu loh. Ya menyesuaikan saja. Alasan manggil Nina Ade, emang aku pernah manggil Nina Ade? Nggak pernah, sumpah nggak bakal aku manggil Nina Ade. Emang pernah? Nggak ngarang, siapa yang pernah manggil Nina Ade? Nggak, kocak. Hah? Aku yang pernah manggil Nina Ade? Enggak, jangan bikin trauma dong. Enggak. Enggak pernah manggil Nina Ade. Yang dia manggil aku kakak kan, itu kali. Tapi aku nggak pernah manggil dia Ade, nggak sih? Kayaknya jangan gitu dong, aku jadi takut. Enggak pernah guys. Enggak, kan aku bilang adik kesayangan aku Reji tuh menjadi adik kesayangan banget, sumpah. Dia tuh yang kayak adik, tau gak sih? Gemes banget dia tuh. Kok takut sih manggil adik? Ya karena kayak Nina Ade. Enggak. Kocak aja semua. Aku gak bisa ngebayangin Nina aku panggil Ade, tau guys. Kalau segitu kenapa? Yang aku panggil Ade tuh cuman Trisha doang. Kalau dengan sengaja manggil Ade ya Trisha. Kadang Kimi juga kalau keceplosan sih biasanya kalau manggil Kimi tuh, aduh.
Kimi tuh biasa kalau kayak keceplosan manggil Kimi ade, cuman nggak sesering itu. Karena aku takut juga si Kiminya nggak suka dipanggil ade kan, jadi kayak kadang aja aku manggil dia ade, tapi nggak sesering itu. Si Nina manggil kakak emang nggak tahu, makanya dia random. Aku lagi chatan kali ya pas itu, cuman kayak sebenarnya nggak ada yang bahas aku manggil dia ade, cuman dia lagi begitu aja. Emang lagi ada maunya itu tuh kayaknya dia. Biarin aja, biarin. Ripka yang bohong di Bandung, Arali. Oh, yang Ripka ini ya. Iya tau, Ripka yang dia katain nunjuk-nunjuk ini sekolah, ini sekolah. Padahal di sebelah itu bukan sekolah, tapi pada nengok semua. Jadi kayak, ya emang Gen 12 tuh sepercaya itu sama satu sama lain ya. Jadi mau dibohongin pun kayak udah aja. Jadi kayak awalnya pasti ngira kayak beneran. Gak apa-apa kok, udah biasa guys. Makanya kita tuh percaya dulu aja. Kita kalau misalnya dibilang apa, kita yain dulu aja, nggak apa-apa. Nah, kita pun Gen 12 kayak gitu. Kalau ada yang ngomong kita, oh ya, yain dulu. Entar kita baru setelah udah beres kita baru make sure. Emang iya tadi yang gini. Itu kalau kita masih perlu make sure ya guys. Kadang orangnya udah ngaku duluan kayak Ripka, bohong. Nah itu kita nggak perlu make sure lagi. Tapi kadang kalau emang kita kayak masa sih gitu kan, kita make sure lagi ke orang, emang iya tadi bener gini. Entah dijawab iya, kalau enggak kata-kata enggak lah, bohong. Jadi ya ada cuma dua jawaban itu doang. Jadi kayak ya udah, yang penting iyain dulu aja. Dia tanya lagi kepastiannya belakangan. Gitu deh, emang gitu obrolannya biasanya. Jadi kayak ya udahlah, bodo amat guys, udah biasa. Ya kan, jadi kayak udah nggak apa-apa tau. Yang kayak Lily masak, aku iya dulu. So aku nanya, emang kamu masak di mana? Itu untuk make sure kan. Tuh nanti dia jawab kayak gini kayak ya udah nggak apa-apa tahu. Emang harus di make sure lagi. Kalian tuh jangan langsung kayak iya, oh iya keren, wow, udah gitu dong. Nggak bisa kan, make sure lagi masaknya di mana, gimana caranya, resepnya gitu harus ditanya lagi. Kalau nggak meyakinkan guys, harus ditanya lagi. Tapi biasanya ntar mereka jujur sendiri sih kalau nggak ditanya lagi. Jadi kayak udahlah. Terima kasih Kak Dimzai, Mas Batangnya. Nggak apa, pasti mana Gen 12 banyak lagi. Kalau misalnya sifat gitu semua kan agak wow, amazing gitu kan. Kalau kamu kayak kecewa gitu dibohong. Iya, emang kalau berharapnya kayak ih mereka nih keren ya, apa udah kayak keren banget nih anak-anaknya pada kayak gini. Terus tetap pas dibilang bohong tuh kayak nyesel gitu loh guys. Muji dalam hatinya kayak ini harus tadi katain aja gitu kan, gak dong bercanda. Tapi kayak udah sepercaya itu loh. Aku udah yang kayak wow, aku aja nggak bisa masak rendang gitu kan. Aku udah kayak wow itu, nggak expect. Makanya aku nanya cara masak gimana, masaknya di mana. Tiba-tiba bilang rasa mie tuh kayak, kan tahu gak sih bagian dari hati aku tuh ada yang copot satu. Gak apa-apa kok, gak apa-apa banget. Nah, biasa kok gak apa-apa. Gak termasuk bohong kok. Tapi dia bilangnya tuh dia bisa masak rendang, masak soto, masak bakso. Dia bukan bilang rasa awalnya, terus dia baru bilang rasa. Itu beda loh, dua hal. Kecewa nggak? Enggak sih. Kamu juga sering-sering nela ya kan. Itu kan aku lagi ngerasa butuh join. Kalian lihat gak sih awal-awal tuh aku juga awal kan nggak join kan, tapi kayak Nina nyoel aku kayak toel gitu kan. Terus kayak ya udah aku ikut. Terus lama-lama kayak nggak perlu ditoel lagi sama dia. Jadi kayak aku langsung ikutnya karena tahu abis ini pasti bakal diginiin lagi buat ikut kan. Terus kayak ya udah tanpa harus diizin, ya udah aku ikut aja langsung deh biar beres gitu kan. Biar berjalan smooth aja. Gitu deh.
kan aku juga gerak dikit jadi meme, jadi kayak masih main Val gak? Aku udah gak main game guys, tapi aku lagi berusaha untuk coba main game lagi sih, karena kayak tuh kan aku jadi bingung guys, aku nggak bisa deh kayak gini. Dan aku pengen tuh aku pengen balik main game lagi, aku pengen movie marathon lagi, tapi ini aku udah masuk kelas 12 dan aku yakin pasti kalau misalnya aku ninggalin sedikit aku bakal seketinggalan itu. Jadi kayak aku lagi mikir apakah aku harus membagi waktu untuk melakukan itu juga atau tidak. Tapi kayak kalau membagi waktu untuk tetap bermain, tetap nonton dan belajar, rasanya tuh kayak enggak, ini bukan belajar, ini bukan anak ambis yang dulu. Aku harus balik menjadi anak ambis yang tidak main game sama sekali. Kayak gitu. Pokoknya main hanya untuk healing. Oke, kita pasang mindset main hanya untuk healing. Rakit PC. Iya lagi, aku dulu hampir mau rakit PC tau guys, karena aku sesuka itu main Val. Tapi karena aku tiba-tiba berhenti main, akhirnya aku gak jadi. Oke, kita harus gitu. Buat apa rakit PC? Iya, pasang mindset seperti itu. Oke. No. Iya sumpah, tapi dulu tuh aku udah yang kayak pengen rakit PC, aku udah nyari, bahkan aku udah kayak minta list yang buat PC dengan speknya kayak gini-gini, range harganya segini-segini. Aku tuh udah nyari guys, dan aku udah siapin sebenarnya. Itu udah tinggal cari terus tinggal beli, tapi kayak enggak deh. Terus aku, pas banget di situ beberapa minggu sebelum kayak aku fixin mau pakai setup yang ini, itu aku berhenti main Val. So kayak terus ngapain aku rakit PC lagi, orang aku udah nggak main lagi gitu kan. So kira ya udah, jangan gitu guys, aku sudah berhenti dengan niat aku untuk mau main. Kalian jangan gitu. Enggak. No. Jangan menjadi pengaruh yang tidak baik ya guys. No. Karena kayak sayang. Kalian jangan bilang skin bagus. Aku kemarin itu ada skin di night market aja aku beli tau. Jadinya itu skin pertama aku tergoda karena kayak aku baru balik main lagi cuman kayak 2-3 kali main, terus aku lihat ada night market ada yang kayak boleh nih, terus aku langsung balik. Makanya abis itu aku udah nggak main lagi. Jadi kayak karena aku tahu kalau aku lanjut main lagi pasti aku beli, karena aku pengen banget yang neneng guys. Terus kayak itu sempat ada yang blub tapi nggak diskon, makanya aku bisa tahan untuk tidak beli. Tuh kalau misalnya blub diskon kayak aku langsung beli juga deh. Aduh, makanya jangan gitu dong. Aku nggak boleh. Nggak boleh. Oke, aku udah berhenti main karena gitu. Karena pas aku main jadinya begitu guys. Nggak boleh beli skin. Masih ada kok. Gak apa, itu skin pertama aku kok guys. Jadi kalau misal akunnya hilang juga ya udahlah. Tapi masih ada sih akunnya. Cuma aku nggak berani buka lagi. Aku nggak berani buka night market gitu. Supaya ini kalau misalnya blub atau teneng diskon, teneng apapun deh, yang penting teneng aku beli sumpah langsung kayaknya. Aduh, kalian tuh gak boleh gitu, makanya tidak baik. Teneng aku suka banget, apalagi yang klasik, yang teneng sama yang teneng tuh Phantom kan ya, bukan Vandal, aku lupa lagi. Ya kan Phantom. Aku suka banget neneng. Investasi apa? Kocak banget ada yang ingin rakit PC. Gak usah. Aku nggak perlu guys, kuliah juga nggak perlu banget gak sih PC, mendingan laptop biar bisa ngerjain semua di mana-mana. PC cuma bisa kerjain di rumah doang. Udah nggak usah kalian nggak usah macem-macem ya guys. Udah makanya ngaco buat self reward. Masalahnya aku belum mencapai apa-apa, ini aja aku belum masuk kuliah, belum cocok untuk self reward guys. No. Self reward kalau udah bisa mencapai sesuatu yang bisa mengubah hidup aku, yang bisa mengubah hidup aku menjadi lebih baik lagi, baru aku mau self reward. Kalau misalnya baru kayak gini doang self reward, ini boncos aku guys. Maksudnya nanti kalau misalnya mau self reward, misalnya aku bisa keterima di univ yang aku mau, nah itu baru self reward nanti kapan-kapan deh. Tapi kalau enggak, jangan macam-macam kalian.
Kocak banget. Naik inti rakit PC ya. Jangan gitu dong. Aduh, mau diokein tapi emang nanti kepake kalau kegiatan aku udah banyak gimana, guys? Kocak banget lagi. Aduh lucu banget. Kita coba ya. Yaudah deh. Kocak banget. Aduh, masa kepake apa, guys? Masalahnya aku kan jadi nanti kalau naik inti aku kan ngedance sama nyanyi, bukan main game. Maaf banget nih, aku jadi berpikir lagi, ini self rewardnya untuk apa? Kacau banget sumpah. Apalah, nggak usah macem-macem ya kan. Buat koleksi di rumah aja ngaco, mendingan aku beli naga satu lagi dibanding rakit PC. Kocak. Kan bayangin kalau Arali menjadi seorang gamer, kan bayangin cara main aku gimana. Kocak banget, aku gak kebayang aku main game tau, guys. Aku kan udah lama gak main game kan. Aku tuh setiap main game pasti teriak-teriak doang. Kan bayangin aku nge-stream atau lagi live sambil main game, so aku teriak-teriak doang. Kan bayangin aja, aku udah gak bisa ngebayangin tau. Terus kan bayangin aku tusun. Kok ketusun sih ngomongnya, maaf. Aku mati duluan, aku cepat matinya, sorry. Ya kan bayangin, kayak hah, apa sih aku bagian teriak-teriak doang, kayak nggak jelas banget. Aduh, nggak jelas deh sumpah. Iya, aku tahu tusan gara-gara game itu dulu. Kangen main itu juga. Apa sih, aku tuh pengen main game lagi semua sumpah jadinya. Tapi tuh aku bakat aku bukan main game, guys. Masalah beneran deh, aku nggak bisa itu main game. Jadi kayak gimana dong. Tapi seru ya kalau misalnya aku main game nanti. Ya siapa tahu. Ya udah bakatin. Ya elah, ya aku juga mau ngebakatin main gamenya. Tapi tau gak sih, ada orang yang bilang kamu tuh kalau misalnya antara pinter banget di pelajaran tapi noob banget main game, atau kamu sejago itu main game tapi senoob itu di pelajaran. Jadi pilihannya dua. Ada juga orang yang kayak imbang, maksudnya main gamenya biasa aja tapi kayak di pelajarannya juga lumayan, atau kebalikannya, di gamenya lumayan tapi di pelajaran kayak ya udah biasa aja rata-rata. Pokoknya terserah guys, antara dua itu pilihan kalian. Jadi kayak itu beneran tau, menurut aku itu beneran sumpah. Menurut aku ya, itu beneran banget. Kecuali kalian gak ada kegiatan lain selain belajar dan main game, mungkin bisa ngimbangin dua-dua. Tapi kalau kalian ada kegiatan lain selain dua itu kayaknya agak susah menurut aku. Kalau menurut aku ya. Jago dua-duanya lah. Ya gimana maunya sih gitu. Yang penting bukan berkebun. Setuju banget kak, setuju banget. Kan sebenarnya tergantung juga sih. Pengen banget balik nanti ya kapan-kapan. Aku pengen at least di semester 1 harus mantep dulu nilainya. Nanti kalau misalnya di semester 1 aku lancar, terus gak menurun nilainya, bahkan mungkin ada yang berkembang lebih baik lagi nilainya, mungkin aku bakal balik lagi nge-game guys. Mungkin ya. Tapi aku balik nge-game-nya pas liburan sekolah doang maksudnya. Nanti aku kabarin kalian, oke? Pokoknya kalau semester 1 aku nilainya bagus, pokoknya segituan, terus kayak mungkin meningkat, selama liburan sekolah aku bakal main game. Tapi kalau misalnya ternyata enggak mau. Aku main game aku udah lulus saya nanti, oke? Udah lulus kelas 12 maksudnya. Liburan kuliah kayak sekolah. Liburan sekolah, maksudnya ganti dari semester 1 ganti ke semester 2. Pas apa sih namanya? Itu liburan Natal, liburan tahun baru kan itu kan. Ya, pokoknya pas segituan. Itu ada liburnya juga. Anak sekolah tetap ada libur walaupun masih ada kegiatan ini sih aku, cuman kan masih ada libur sekolah. Sekarang emang gak libur, tapi kan kayak udah tinggal berapa hari lagi, aku harus lebih menyiapkan mental aku untuk sekolah sih sebenarnya dibanding ini. Karena aku juga lagi ada kesibukan lain, jadi gak bisa main game.
nanti ya guys, tenang aja kok. Aku ada keinginan untuk main game, cuman nggak yang gimana-gimana banget. Rakit PC-nya dulu gak sih? Gak ada ya. Aku tuh punya kalian tahu gak sih namanya tuh apa sih namanya ya? Kalau kalian lagi main, aduh, itu loh guys, yang Nian itu, tau gak sih mainan yang kayak gini? Yang Nian itu, aku kan punya. Awalnya tuh aku main, iya Nian itu kan. Aku tuh awalnya main, aku sempat pengen karena tuh lagi model yang baru kan keluar waktu itu, udah berapa tahun lalu sih. So aku sempat mainin, tapi tuh aku mainin bentar doang karena aku emang bukan yang kayak tipe yang main terus 24 jam gitu loh. Jadi kayak gak bisa aku mainin gitu lama-lama. Terus akhirnya yaudah aku cuma main bentar. Terus aku mainin itu tuh keluar cuma event tahunan tau. Kalau lagi ngumpul sama keluarga besar, sama sepupu, itu baru mainin ininya. Tapi kalau enggak aku gak bakal mainin karena aku bukan tipe yang bakal main terus, ngerti gak sih? Aku juga bingung jadinya, jadi nggak kepake. Dan kalau misalnya aku rakit PC sekarang yang ada nggak kepake, kayak gitu juga nasibnya nanti. Jadi mendingan gak usah. Iya, kalau main yang si Nian ini ya, aku tuh biasa bawa juga punya keluarga aku yang lain, karena kita bisa ngelepas iniannya, terus kita kayak main pakai satu sticknya doang, jadi kayak bisa main ramean, kan seru ya. Aku bisa main yang kayak apa sih yang masak, aku lupa banget lagi namanya apa. Pokoknya adalah yang masak-masak itu. Ya, Overcooked ya namanya, aku lupa lagi. Seru banget, dan itu aku bagian teriak-teriak karena pada nggak jelas. Kan besok kan misalnya cuma dapat 2 bintang. So aku pause dulu. Terus aku membagi rencana, nanti kamu ini bawain tomat ke sini. Jadi yang sebelah kiri nanti bisa potongin, nanti kita langsung bawain ke kompor. Terus nanti yang satu ini bawain ke pelanggan, terus nanti cuci piring, terus bagian lagi. Itu tuh ngerusak pertemanan, tau gak sih begituan? Ngerusak silaturahmi, tali keluarga kalian. Gak bisa, itu merusak banget masalahnya. Ribut tau guys, udahannya setelah main itu udah pada capek, teriak-teriak, terus udahannya baru pada tidur. Udah kayak udah gak bisa soalnya. Tuh game gak jelas banget, bikin teriak-teriak doang, sumpah, seriusan. Terus habis itu aku udah gak pernah main lagi deh, karena ya udah karena capek, main gituan tuh udah capek tau guys. Ya seru sih, tapi itu nggak jadi nggak kerja sama, jadi ribut doang. Kalian tau gak sih, itu aku sempet banget pengen beli game, tapi seingat aku tuh nggak ada ya di Nian ini, harus pakai inian game yang lain. Ini apa sih yang Hogwarts Legacy itu, kan tau gak sih? Aku pengen banget waktu itu. Aku nggak tahu ya di Nian ada atau enggak, tuh aku sempet nyari sih, tapi aku lupa ada nggak sih, aku lupa lagi. Oh ada, sumpah aku lupa banget, ada ya. Pengen banget main Hogwarts Legacy, cuman itu kayaknya aku kalau yang kayak gitu aku harus kayak bener-bener main yang berjam-jam gitu deh. Aku pengen ngeliat dormnya. Terus aku udah sempet tadi, bener-bener tadi aku ngeliat di TikTok ada yang ngasih tour dorm house-nya, maksudnya house si Ravenclaw ini. So aku liat kayak bagus banget, aku suka banget, kayak aku beneran dari situ aku langsung kayak, ini aku harus menjadi Ravenclaw deh kayaknya. Aku secinta itu sama house-nya Ravenclaw, karena kayak vibes-nya yang diem, anak-anaknya pada pendiam, terus adem, karena ruangannya tuh kayak warnanya biru, tapi kayak yang biru tua kayak menyatu gitu loh dengan langit malam, jadi kayak enak liatnya, nggak yang berisik, tenang pembawaannya, terus kayak lebar, jadi suaranya tuh nggak bakal yang gimana-gimana. Kayak aduh, aku harus masuk ke rumah di house-nya di houses Ravenclaw maksudnya ya kan. Tapi aku lupa tuh harganya berapaan, cuma tuh aku hampir mau beli sumpah, tapi waktu itu aku ditahan karena aku katanya nggak mungkin mainin, jadi kayak udah. Emang liburan gini masih pakai template? Masih, tau gak sih kemarin itu atau kemarinnya lagi, aku lupa hari apa, aku jam 11 malam baru abis waktu aku main TikTok sama IG. Kalian bayangin, aku jadi shock, aku ngerasa kayak padahal aku hari ini nggak terlalu apa sih, nggak yang beraktivitas terlalu banyak kan, aku cuma di rumah doang. Tapi ternyata pas aku cek, aku baru main kayak 2 jam, itu di jam 11 malam sebelum aku tidur. Kan aneh, aku langsung kayak, hah? Masa sih iya? Apa aku full tidur siang ya?
pas itu, aku nggak tahu sih. Aku shock aja, aku se-shock itu guys, aku se-shock itu. Aku ngerasa kayak ini aku yang nolep atau HP aku yang salah apa gimana, nggak paham. Kayak itu deh. Tapi sempat berhasil, aku kan kaget ternyata masih berhasil gitu loh guys. Aku bangga. Coba live jam 1 kayak tadi. Maksudnya Ci, waktu foto KTP boleh gaya gak? Aku juga belum pernah foto KTP, maaf ya. Aku gak tahu apa-apa. Gak boleh gaya tuh katanya. Tapi ntar aku mau minta gaya sih. Aku mau minta izin. Ya aku gak pernah matiin buat screen time dimatiin gitu loh, ngerti gak sih? Karena aku males juga buat ngematiinnya. Jadi kayak udah jalanin aja. Karena aku udah ngeset jam 2 jam doang, kayak ya udah, terus mau gimana? Kocak. Gini boleh. Nah, aku gini ya kalau foto. Ya biasa aku foto KTP gimana dong? Semangat. Semoga bagus ya hasilnya. Foto sekarang kayak udah boleh. Ya tahu udah bentar lagi. Sekarang tanggal berapa? 9. Kurang dari sebulan guys. Oh, gimana nih? Iya apaan sih? Kalau aku udah ulang tahun, perasaan aku baru ulang tahun. Jangan cepet-cepet dong ulang tahunnya, please. Enggak, sumpah, aku ngerasa kayak baru tahun baru. Jadi kayak, ih masih lama ya ulang tahun aku. Padahal pengen ulang tahun lagi gitu kan. Terus kayak, hah? Bulan depan? Enggak. Apa-apaan ini? Betul kan, semangat ya yang menyiapkan project-projectnya. I love you all. Semoga setiap apa yang kalian lakukan itu semua diperlancar ya. Semoga tidak ada hambatan apa-apa prosesnya, semuanya. Kalian juga diberikan kesehatan biar ngurusnya juga dipermudah. Tidak ada hambatan apapun itu, bahkan macet pun gak ada yang akan menghadang kalian. Biar kalian sampai di tempat meetingnya pas, kalian gak ada ribut, gak ada apa, gak ada konflik, gak ada apapun masalahnya. Jadi kalian juga lancar selama mempersiapkan projectnya nanti. Semangat ya semuanya. Aku pasti suka kok apapun yang kalian kasih. Aku udah lihat beberapa, aku juga senang aku menjadi bagian dari persiapannya, walaupun aku nggak bantu apa-apa, tapi kayak aku senang aja aku diajak. Aku berasa diajak kayak kerja sama gitu tau. Karena kayak aku tahu beberapa bagiannya kan, dan itu menurut aku tuh susah. Aku juga kayak wow, ini kalau dengan orang segini mengurus ini semua, aku juga nggak tahu ya kalian bakal gimana. Semoga nggak kenapa-napa, semoga nggak sakit ya, jangan sampai ada yang tipes ya. Ini sampai ada yang tipes, awas aja. Ini musim lagi nggak jelas nih masalahnya. Kalau makan aja. Kalau lagi hujan tuh jangan diterobos. Gak usah macem-macem. Jadi jaga kesehatan ya semuanya. Semangat. Karena kalian kan pasti ada kesibukan sendiri, dan kesibukan lagi beda-beda. Ada orang yang udah kerja, ada yang masih kuliah, atau mungkin masih ada yang sekolah juga kan, pasti beda-beda ya. Terus waktu kalian untuk kosong buat ngebahas segala macam pasti beda. Jadi dibawa sabar aja ya. Kalau misalnya emang nggak bisa seburu-buru itu, dibawa pelan-pelan, cari waktunya bareng-bareng. Jangan sampai ada yang ketinggalan, jangan sampai ada yang kayak ngerasa terbebani saat lagi ngerjain prosesnya itu. Karena kalau satu orang terbebani, pasti ntar bakal kepikiran sampai ke depannya gitu loh. Mungkin emang ditahan sama dia, tapi kalau misalnya nanti sampai meledak kan amit-amit jadinya kayak gimana gitu kan. Jadi tolong bantu dibicarakan baik-baik agar semuanya tuh merasa nyaman selama proses pengerjaannya gitu. Kan pasti bisa lah, kalian lebih dewasa jauh daripada aku, pasti kalian lebih bisa ngatur semuanya kan. Jadi aku percayakan semuanya ke kalian ya. Oke, good luck everyone. Aku udah ngeliat progresnya, kalian keren dengan sejauh ini. Semua konsepnya, semua persiapannya, orang-orang yang menjadi panitia, dan semuanya itu keren semua kok. Mantap. Terima kasih juga udah sesuai jadwal untuk cateringnya dan lain-lainnya, itu keren banget. Happy wedding tuh gimana sih maksudnya? Aku jadi bingung nih.
Iya kan, juga jangan lupa makan malam ya. Aku abis ini kayak mau makan malam. Soalnya abis ini aku langsung berangkat kegiatan. Aku akan berangkat kegiatan dengan suasana hati yang masih sama seperti sekarang. Aku lagi pengen nyerocos terus, ntar pokoknya Gen 12 siapa yang deket sama aku bakal ajak ngomong terus deh kayaknya. Katanya Nina gak sabar ketemu aku kemarin. Jadi hari ini aku juga bakal ketemu Nina. Karena ntar kegiatan bareng, jadi aku akan banyak ngobrol sama dia kayaknya. Gak tau sih aku bakal ngobrol sama siapa aja yang nanti lagi deketan sama aku lah pokoknya. Kayak lagi pengen ngomong gitu bawaannya. Tapi karena abis ini aku harus berangkat dan aku harus makan malam dulu, jadi aku izin buat end live dulu ya guys. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalian yang habis pulang kegiatan, pulang kerja, pulang kuliah dan sebagainya, jangan lupa untuk istirahat, makan, mandi, beres-beres. Yang dari kehujanan juga langsung keramas biar gak sakit. Makan yang benar, terus minum obat kalau lagi ngerasa gak enak badannya. Makan buah-buahan juga, tidurnya juga yang benar. Karena ya yang kerja mah kagak libur ya, kita kan yang sekolah libur nih kebetulan, jadi kita banyak waktu untuk istirahatnya. Kalian yang gak ada libur, istirahatnya lebih dijaga ya, oke? Oke, nomor 10 ada Kak Rains, terima kasih banyak Kak. Nomor 9 ada Kak Zizi, terima kasih banyak Kak. Nomor 8 ada Kak Yohanes, terima kasih banyak Kak. Nomor 7 ada Kak Yeriko, terima kasih banyak Kak. Nomor 6 ada Kak Haura, terima kasih banyak Kak. Nomor 5 ada Kak Olima, terima kasih banyak Kak. Nomor 4 ada Kak Atwa, terima kasih banyak Kak. Nomor 3 ada Kak Dimzai, terima kasih banyak Kak. Nomor 2 ada Kak Zevanya, terima kasih banyak Kak. Dan nomor 1 ada Kak Bayo, terima kasih banyak Kak. Oke, terima kasih ya semuanya. Kalian semangat menjalani sisa harinya, karena udah sebentar lagi juga udah jam tidur sih sebenarnya. Jam tidur by Vintage. Oke, enggak sih, belum. Udah, makasih ya guys, bye.